nanda Imam Agus Faisal Wacana Keteran, undangan hadirin hadirat yang berbahagia. Bersyukur kehadirat Allah SWT malam hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim berkumpul di kediaman Bapak Haji Khalid Mawakili untuk acara yang membahagiakan, untuk pengajian nikah bagi nanda Agus Faisal, itu ya, Imam Agus Faisal. Jadi mungkin ini seperti berempat lah, nasihat perkawinan. Mudah-mudahan acara ini ada manfaat barokah dunia akhirat. Terkhusus bagi calon pengantin putra dan juga untuk kita semuanya. Karena ditaruh di belakang itu. Yang kenapa saya katakan untuk kita semuanya? Kalau pengajian pojokan sini ya, di belakang apa? Di belakangnya sound system apa? Apa depan apa? Yang rugi ya. Yang lain kan ngewui kan. Karena pengajian mantenan itu kalau hanya masalah nikahnya begitu ya, si nikah siji bapak-bapak kan pada nikah, masa pun nikah maning ya kayaknya gitu ya, gitu ya. Jadi ya makanya ilmu. Lalu yang sudah nikah lama gimana untuk meningkatkan kualitas pernikahan? Bapak Ibu yang saya hormati, pertama ucapkan selamat tentu Mas Imam Agus, Imam Agus Faisal. Selamat akan menempuh hidup baru. Mudah-mudahan sehat selalu barokah. Kayaknya suwe banget ya Mas, orang esuk-esuk ya. Nikahnya besok kan orang esuk-esuk suwe kok bukannya pernikahan itu. Yang kedua tentu kita doakan, mudah-mudahan ini nandani. Pertama dia doakan hajatnya Pak Khalid ini paling sehat, lancar, sukses, berkah. Dari pertama awit kurwo ngantos paripurna. Lalu nanti yang dinikahkan mudah-mudahan juga nanti mendapatkan keberkahan, mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan tujuan utama yang penting banget itu, dari sekian yang penting, orang nikah itu kan lintas kuno ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan. Makanya bapak-bapak kalau sudah nikah kok hatinya nggak tenang, coba nikah sekali lagi. Oh enggak, biar ini ibu-ibu itu menang kabel. Iya. Artinya pernikahan itu mungkin ada tidak beres, ada yang belum pas, belum sesuai dengan konsep agama, konsep Islam. Makanya mungkin perlu evaluasi. Al-Quran itu merintahkan yang namanya nikah itu adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ketenangan batin yang didukung, ditopang oleh mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu cinta kasih yang bersifat lahiriah. Rahmah itu cinta kasih yang bersifat batin. Jadi kalau ketika masih muda, mungkin cara casiki pacaran gitu, ini cintanya masih cinta yang bersifat lahiriah, mawaddah. Tapi kalau nanti terus bisa berlangsung, bis kaki-kaki ini sing lanang yo wis ora bagus, sing wadon wis ora ayu, tapi masih ada kesenangan, kasih sayang, itulah rahmat. Maka kalau cintanya berdasarkan lahiriah, itu mudah-mudah
Kita sering melihat ada pernikahan itu para selebritis gitu ya. Kayak nih dongar nikahan luar biasa, nikahnya di dadak maring Masjidil Haram. Sing seneng ngono nih, dijak umroh nang Masjidil Haram. Terus oleh apa kayak bulan madu pertama di hotel sekitar masjid, di Darut Tauhid apa di apa tower Zam-Zam Tower. Tapi begitu pulang sampai di rumah 2-3 bulan tengah tahun cerai. Kenapa begitu? Barangkali niat nikahnya yang nggak pas, atau bahkan mungkin dia hanya cari uang, sehingga ada cinta lahiriah tapi tidak ditopang dengan cinta batiniah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan itu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bapak Ibu yang dihormati, ada banyak manfaat nikah di samping ada madorotnya. Ini Mas Imam ya, saya sampaikan beberapa manfaatnya nikah bagi laki-laki. Tapi juga ada madorotnya, ada masalahnya, bahayanya, menghadapi halnya. Jangan kamu tahu menikahkan, pengalaman dulu itu menghadapi. Pertama, orang nikah itu adalah mengikuti sunnah Rasul. Maka menurut kalau kita menikah diniati sampai macam-macam mengikuti sunnah Rasul. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya hadis sing apal banget biasanya pemuluh. Karena hadis kebanggaannya para kaula. Mau begini sini. Nikah itu adalah sunnahku. Sunnah niku napa? Sunnah niku semua perkataan Nabi, perilaku Nabi, ketetapan Nabi, pokoknya yang disandarkan kepada Nabi itu adalah sunnah. Nah, Nabi melakukan itu, maka itu namanya sunnah. Kita mengikuti sunnah Rasul. Makanya orang nikah diniati salah satunya adalah mengikuti sunnah Rasul. Makanya kalau nikahnya itu sungguh-sungguh dengan niat yang benar, insya Allah ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti sunnah. Yang kedua, sunnah itu nikah itu juga bermanfaat untuk apa? Untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya sebagai manusia. Manusia normal itu ya ada nafsu biologisnya, dan itu manusiawi, dan itu harus disalurkan dengan cara yang sah, dengan cara yang halal, yaitu dengan cara menikah. Makanya ini salah satu manfaat, salah satu faedah yang bisa diperoleh ketika melaksanakan pernikahan. Ada kemudian kenapa di dalam Islam orang laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Ini ayat Quran yang mungkin ibu paling orang cocok yang ini. Kalau ini Quran, Kamtiku ma'balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Wong Patu Mas, wong Pura Negara, nikah loro, tawane telu, atawane apa. Nah, nek khawatir ora bisa berbuat adil siji bae. Bulan tahun rana kaya ini ku ana sing ngomong ngertinya adil karo lu nek wis tau jajal. Wis terserah kok ngono kok. Jadi kalau sekiranya bisa adil, bawa kita. Ini satu. Kenapa begitu? Kenapa Allah berikan seperti itu? Karena
sewu. Ini ayat ini masih bener loh. Jangan hati kita jangan merasa menolak. Mesti bener. Nun sewu. Sing paling ngerti tentang manusia itu kan sing gawe manusia. Sinten? Allah. Yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Maka yang paling ngerti tentang permasalahan manusia hakikatnya adalah Allah. Nah, salah satu permasalahan yang sering oleh orang itu tidak diketahui atau tahu pura-pura tidak tahu atau sengaja ditutupi tidak tahu, yaitu kebutuhan seseorang dalam masalah ideologi itu tidak sama. Saya pengajar kejujuran. Mungkin ada yang teori, anak wong sing jadi cukup. Tapi ada mungkin yang tidak cukup karena mungkin buatnya besar banget. Orang 45 watt, 900 watt, tapi 1200 watt. Bahkan itu ditambah 2200 watt. Nah itu kalau kayak gitu, kalau colokannya cilik kebakaran. Colokan apa? Tempat simbuhan stop kontaknya. Dulu stop kontaknya cilik. Terus kabel itu kabel apa sih tahan bakar titani itu gampang bakar. Nah makanya karena Allah yang paling tahu, Allah berikan solusi. Kalau kamu merasa satu tidak cukup, boleh dua tidak cukup, boleh tiga tidak cukup, boleh empat kalau cukup kebangetan. Itu sudah maksimal. Nah makanya inilah Islam. Kalau gitu laki-laki tidak setia tapi tetap harus walaupun lebih dari satu tetap harus sesuai dengan ketentuan. Tapi mungkin paling tenang paling aktif ya si jibarnya. Mamane ya saya penghasilannya yang pas-pasan gitu ya. Dan salah satu masalah sing jadi problem rumah tangga secara umum salah satunya adalah tidak tercukupinya nafkah. Oke. Dan nanti di bagian berikutnya. Jadi yang pertama yang kedua itu adalah dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hikmah nikah salah satunya. Yang pertama itu disunati, yang kedua menyalurkan syahwat biologisnya. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah. Nun sewu, kita itu sebagai manusia seneng-senengnya itu dari keturunan. Bukan berarti yang tidak punya keturunan, tidak punya anak, tidak bisa juga, dan tidak usah khawatir. Tapi kalau punya anak, punya cucu dari faktor sudah kepengen punya cucu. Saya sudah cucunya 2. Saya kepengen punya cucu minimal ya 9. Anak saya 3 terlalu 9. Kenapa khawatir? Ya mudah-mudahan sini makna kuat karena gini Bapak Ibu, dia cerita serius dia. Wong gue jebule maju-maju tua, gue sih dipikir dari akeh kepengen anakku itu keturunan sih bisa bermakna. Tenang, karena nun saya ini gue asli ini. Iki jane jarang-jarang kula matur gawe. Kene matur kali jeneng karo oleh dewek. Baik. Wong niku nek pun meninggal. Ya ngomong mati aja terus berikan mari sing luwih tua kaya kuwe. Kulo mesti sing luwih tua gue isi terus. Tiang niku nek pun sedo teng alam barzah. Keluarga kita, sesepuh kita, sami sedo niku sedikit dari teng alam akhirat. Tes di tengah alam barzah sing bidahar itu kantor kali nek dong tengah alam dunia sini kan sing bidahar kan murni-murni banget ya. Ini teng meja kula niku pada waktu
apa itu bumi ada lumpur ada apa pernah parah ini orang dirasa dunia apa orang sih lebih terdengar atau yang mikir rezeki itu apa dulu ini rezeki kan itu kan berbuka rezeki nah ini bilang apa aja lu mesti rezeki ya teman-teman mau senang lambe belum itu rezeki ini mantap orang kalian dudungnya apa kan harus ya nah, orang ada meninggal itu beda sekali ketika di dunia itu makanan luar biasa apalagi orang kaya sudah memenuhi makanan yang 4 sehat 5 sempurna masih ditambah lagi macam-macam tapi ketika sudah wafat sing didahar kantun kali siji gandarane dewek dong urip nang alam dunia loro kiriman doa sekang keluarga sing tesih sami gesang teng alam dunia itu keluarga bisa keluarga dekat bisa keluarga jauh terutama putra putri nih wayahe putune buyute canggahe udeg-udege gantung siwure menurutku itu anak putu buyut cangga wareng udeg-udeg gantung siwur yang selesai apa? Keterangan bodol berbosok itu saya istilah Jawa sih menurut saya pengen ngomong Jawa biar tak kayak sih bukan ngertos ya iya orang pada paham apa ini ngomong orang paham anak putu buyut cangga wareng udeg-udeg gantung siwur pertahanan bodol berbosok bener berbosok memang mengarang tapi lah ini yang dikatakan sudah dikatakan duriyah keturunan duriyah ternyata orang itu yang pertama yang dimakan di dalam kubur itu apa? Amalnya sendiri waktu ada di dunia sholatnya pripun, zakatnya pripun, puasanya pripun ganjarannya boten jenis mampu haji boten jenis hajinya haji beres atau kajian anak haji tobat begitu dong haji tobat balik umat ini sudah itu lu anak mau haji berarti malah sholat tak benar kita haji itu orang sholat balik ya nungguin kaji nang kan sholat nang Masjidil Haram cerah banget makanya lu yakin ketimbang 100.000 tangan nang jawabnya jadinya ngurus sholat sebulan itu terhitungnya itu masih baik orang itu jadinya kaji tujuh kaji orang ngaji terus saya mau bilang nah ini pahalanya sendiri maka ketika kita di dunia tidak pernah beramal kebajikan atau nulung wong liya atau bantu atau sedekah padahal mampu sholat rapati beres puasanya puasa sauli puasa pakai puasa soli privasi kulitnya minum teh kopi minum kopi itu ya repot tapi kok peceklik dari satu aspek itu nah yang kedua kiriman doa sekang wong sing esir urip pengalam dunia lagi di mulai di kalangan wong Islam ahlus sunnah wal jamaah itu biasa kirim doa puasa ila rupi dan itu manfaat apa hanya keluarga kita tidak keluarga jauh juga dapat tapi biasanya orang jauh kan tidak begitu perhatian lo beda kali putrane kali wayahe inilah pentingnya punya keturunan duriyah sing soleh lan sedekah mulai salah satu amal yang tidak putus orang itu sampai sudah wafat adalah waladun sholih yad'ulah anak soleh sing glendongan kabeh. Nah makanya sama tuh wujud gue maju gue pikiran itu kepengen gue turunan di kata simpan bermakai ini anaknya keturunannya ini pada beli ya percuma malah menambah dosa ini gaya anak 5 itu tukang nyolong itu tukang mabok itu tukang rampok itu tukang ukil yang berpapak mengamukan ya malah menambah dosa nah itu kalau anak tidak dididik dengan baik ya seperti itu
Nah, makanya tinggal dua ini. Nah, salah satu untuk mendapatkan dzurriyyah, keturunan yang baik, caranya adalah melalui pernikahan yang sah. Karena pernikahan yang sah itulah cara untuk melehatkan keturunan yang dilindungi menurut agama maupun pemerintah. Nah, maka hikmah nikah itu salah satunya adalah mendapatkan keturunan yang sah, keturunan yang baik, yang diharapkan itu nanti akan bisa memberikan kebahagiaan tidak hanya padanya, tapi juga ketika masih di dunia. Wong anak gue seneng jebule dia putu lebih seneng. Tinggal dengan wayah mungkin orang merasakan. Pak Rosidi mengungkap dengan wayah ya. Oh sudah ya, oh ya sudah. Senang banget. Pak Rosidi senang. Singgung kagungan mesti tergungan cepet-cepet kagungan wayah. Tapi yang mantu isi kerjamu. Waduh, apa sama sih malah ngomong cerita Pak. Aku dari wong Jogja banget panu Pak kenapa sih? Dan ngurung dia mantu dia putu, gue kecelakaan jenengan. Anggerna wong ngurung dia mantu gue putu gue jenengane kecelakaan cilaka kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan keturunan yang sah. Yang keempat hikmahnya untuk menikah itu apa? Menjadikan terhindar dari maksiat. Sebab orang yang menikah itu kalau sudah menikah itu akan meredakan nafsu syahwatnya, artinya akan mengurangi kemaksiatan. Maka itu pula kalau kita nun sewu Bapak Ibu, Bapak-bapak kalau lagi di mana-mana melihat ada orang cantik menarik, ya, itu supaya cepat-cepat pulang, temui istrinya. Karena apa? Karena apa yang ada di orang cantik di jalan itu sebenarnya semua ada di istrinya. Lalu sebetulnya kasinan Billy yang nasi kiri, istrinya sendiri juga ada kakinya. Yang di jalan ada tangannya, istrinya sendiri juga ada tangannya. Yang cantik di jalan itu ada matanya, istrinya juga ada matanya. Yang di sana ada lain-lainnya, istrinya juga ada lain-lainnya. Makanya cepat-cepat balik. Jadi kita pakai konduk kantor rumah sana, ada apa sih Pak? Kok juga sih? Aku mau nanggal nurung ayu kok. Waktu namanya meja nurung ayu gitu. Makanya menurut para istri ya selalu siap-siap tampil cantik di hadapan suami. Ada dengar begini mau lewat ribu, ada mau lampir, berapa jembatan, ambilnya pesing, rewol, ini beli lah. Bisa bayangkan, terus nang tanah ketemu omongan, omongan baru baru ketemuan dengan bujune lewat rewol, ambil pesing orang jembatan nanti malah musuhan borok malah berkawinnya di mana itu. Lalu kapan itu rumah dan nanti bersih apa cari periode lalu periode anaknya rembel gitu. Hubungannya apa lewat lewat kalau anaknya rembel itu penting itu, selalu tampil cantik. Kalau kemudian ibu istri ya berapa hari sekali ke salon dandan ngapi biar wajahnya kelihatan glowing gitu ya. Ngerti glowing kan? Glowing itu apa? Sering gitu ya, kinclong. Wah, glowing itu kinclong, luar biasa. Pak Rosidi pun di sana kan udah tahu yang namanya glowing. Wah sudah ya. Betul itu. Walaupun dalam Al-Quran dikatakan apakah suami bebas senang sendiri? Oh enggak. Kata Al-Quran dulu waktu dimuli amfusikum. Suami-suami tolong sebelum mendidik istrinya, sebelum perintah istrinya supaya begini, contoh sendiri dikali nonton sendiri. Jadi suami ya juga jangan senang sendiri, tentang di rumah makan sama istri, sama keluarga, mau kau singlet, celana pendek, ekonominya, yang berdua dibilang lagi maka ada keseimbangan. Nah makanya sekali lagi
Ini menjadikan nikah manfaatnya adalah dari tahuddul basor, menjadikan menghindari dari perbuatan maksiat. Kalau sudah bisa seperti ini, insya Allah akan menjadikan rumah tangga juga bagus. Dan ini sering terjadi, ada orang tidak tahan godaan karena mungkin ya lupa diri. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, Bapak Ibu, Kanjeng Nabi ini pun diparingi pinten-pinten gambaran. Salah satu gambaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, Kanjeng Nabi niku meriksani ana wong lanang nyanding daging sebelah kanan nggih, daging sing enak-enak, digulung sate, tengkleng, amaning pendang, enak-enak. Sebelah kiri daging bosok. Anehnya itu yang dimakanin daging yang bosok. Nabi tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, ya itu siapa kok aneh temen sing enak karena kok mangani sing bosok. Oleh malaikat Jibril jawab, oh itu gambarannya umat jenengan benjang wonten sing kaya niku. Niku wong sing duwe bojo resmi nang omah sing ayu moes, tapi sinang-kana karo wong liya, wong wadon sejen. Kuwi gambarane mangani daging bosok. Mulai bapak-bapak pun saya nggak kinang dindi, perlu wong ayu langsung gue batin alah daging bosok. Gitu aja. Tapi ada sembarangan ketemu wong wadon apa nih, arep dindi gue daging bosok. Berkorang ngomong ini keren kita, supaya kita itu tidak melakukan yang dilarang oleh agama. Bapak Ibu yang hormati, ini salah satu beberapa hikmah nikah bagi orang yang bagi seorang laki-laki. Yang ke berapa? 6. Hikmahnya orang menikah itu juga untuk memberikan, untuk menjadikan status sosialnya menjadi lebih jelas, menjadi seorang suami. Bagaimanapun juga manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, pasti bermasyarakat. Nah, bermasyarakat, sebagus-bagus orang, sepinter-pinter orang, tetap butuh orang lain. Nah, ketika orang itu sudah berkeluarga, maka statusnya menjadi jelas. Oh, kayak keluarganya, kepala keluarganya, anggota keluarganya, kan gitu. Nah, ini makanya akan menjadikan status sosialnya akan menjadi lebih jelas. Dan ini merupakan satu kebahagiaan tersendiri bagi seseorang. Yang ketujuh, manfaatnya adalah menyempurnakan ibadah. Orang nikah itu sunnah Rasul, maka kalau sudah punya istri, apalagi sudah punya anak, itu menjadi lebih sempurna hidupnya, dan itu bisa untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Sesekali suami istri, kalau suami sedang tidak di masjid, sholatnya di rumah jamaah sama istri, maka seorang suami harus bisa ngimami orang ketang karo keluarganya dewek. Ini Mas Imam Agus Faisal kudu bisa ngimami. Siap ya? Mau rasa ditunda pernikahannya masalahnya. Siap ya, langsung siap. Iya, jangan sih ngomong pengimami orang siap. Baik dari singkat dan ketolongi pinter diberitahu Mas ngimami lah. Oh, gue biar yang aku termakmur dia. Terkenal kok on ini. Oke, nun sewu ya Mas ya seperti KBB lah. Wong lanang kudu bisa imami. Mulane minimal ya kudu hafal suratan loro. Perangkatan sing pendek-pendek. Inna ta'ina karo kudu diuji kudu hafal. Jenengan kan hafal KBB. Wong surat kebanggaan sing berarti itu. Wong watu mas sama kuwi sebenarnya kabeh dina inna ta'ina karo kudu coba. Nanti malaikat apa urung sholat itu misalnya umat dari ngapain tapi juga lu ada demai nakana surat pendek anak ngimami orang tua ngimami pun ngimami di dosa dan terus haji balik itu kan imamnya asli itu orang angkat tadi bilang
gorong-gorong imam itu Pak Haji mau prestasi itu jauh terus pinter padahal mau ngaji dengan orang haji mau ngaji kan kita betul ngaji betul ngaji ya haji jadi dari terus pinter dipaksa pengimam barang maju jadi bukan orang tapi berusaha jadi takwa. Wa ilal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Simakin maktuh baru kaji Fatihah tok. Baru maca Fatihah sebelum wonge sing mikir. Berarti sudah sunai kan maca Fatihah melu di perang bingung maca Fatihah. Siapa apa? Ketemulah surat Inna A'tayna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Mumpung orang gara-gara panik. Makanya ya omongan itu kudu bisa ngimami. Siji kudu bisa adzan, loro bisa ngimami. Telune syukur-syukur nek ketemu di pandangan masyarakat kudu bisa minggir doa. Ya kadang doa sing pendek. Ada mungkin doa bismillahirrahmanirrahim. Masalah ya kudu bisa. Dan kepala rumah tangga termasuk kewajibannya adalah mendidik dalam hal urusan agama. Nun sewu nek anak istri ora sholat, anak-anak tidak sholat, kelak yang disuruh bertanggung di akhirat itu suaminya. Ngeri lagi. Yakin. Iki kula turu periksa, soalnya dengan apa kemarin anak. Percaya ya tekan anak, orang percaya ya tekan anak. Ya paten iki yakin kok. Akeh sing ora percaya pada sing ngrasakno kondisi iki kan pasti sampai sana. Maka harus yakin. Nah, mempertanggungjawabkan itu bagian dari tugas seorang suami, mendidik istri dan anak-anak. Makanya ketika itu bisa dilaksanakan dengan baik, menyempurnakan ibadahnya. Ya tentu saja yang terbaik seorang suami seringnya ya kudune sholatnya ke masjid. Karena dikatakan Nabi la sholata lijaril masjid illa fil masjid. Orang sempurna sholatnya wong sing dadi tetangga masjid kecuali ke masjid, terutama laki-laki. Nek wong wadon dia nang ya nang masjid ya apik. Sing penting agar maring masjid ada jadi fitnah. Contohnya apa? Maring masjid ya orang terdekat mi'am. Arep maring masjid orang terdekat nggoni perhiasan macam-macam. Mau masjid waktu nggoni ya cincin digoni goblok. Bareng donga guru donga kompor kalau pamer cincin. Kalau baca selawat apa sih baru waktu seneng banget pamer cincin. Orang itu jangan pamer itu si anggota ya pamer itu jangan dari kita. Silakan ke masjid ke persali ya gimana ini bapak-bapak sebaiknya di masjid ngerita masjidnya ngeritu apa ya ngeritu ngeritu jeneng masjidnya be Husnul Khotimah cocok kayak kuburan. Kan terus ya ini kan mereka kan kuburan mulai masjidnya Husnul Khotimah itu lah masjidnya keluar itu wado yang kuburan ya al-hidayah muka-muka pada oleh petunjuk tekan Gusti Allah karena waktu pada penjaga masjid itu yang selalu pada oleh petunjuk. Alhamdulillah kalau syukur masjid Glengon itu al-hidayah itu jamaah itu termasuk top. Dulu ya senang, mula pada kamu ya damai itu udah taat. Mungkin masjid ini kok perlu itu. Anggur Jumat dan sholat itu. Buat kurang anggur takut itu masih mending.
meneng bareng kalau di pembok apa daripada main pembok mantap banget taat iya nah ini sehingga ini nusil bapak-bapak sebaiknya sholatnya itu di masjid monggo berlomba di mana masjid yang paling dekat lah berjamaah karena itu termasuk bagian dari syiar di samping mendapatkan keuntungan yang lebih ketika kita sholat jamaah di masjid. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya di samping ada hikmah manfaat nikah juga ada madorotnya, ada kesulitan ketika menikah. Pertama apa? Banyak orang menikah, laki-laki yang menikah kemudian tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkahnya. Ini kan kadang ya, walaupun tentu kebutuhan itu kecukupan itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing, satu dengan yang lain tidak sama. Tapi ketika mencari kesulitan yang mencari nafkah itu merupakan kesulitan yang kadang itu ada. Anak mesti buletin nafkah itu kayaknya kepenak banget. Mau melakukan dong beli duit. Anak orang mesti melakukan beli duit. Iwan kan bertanya tukang parkir kok melakukan beli duit. Anak semua memaki sirah beli duit ya tukang syukur. Anak sih seneng-seneng nyanyi-nyanyi beli duit ya. Nyanyi kan seneng-seneng ya kan terkelola kan senang ini angin malam ini ya satu kan seneng-seneng itu beli duit. Ini yang mengajar untuk diri polisi untuk diri untuk orang luar ada nggak pulang kantor ya kamu pulang tahu ya langsung dibilang mengalami mahasiswa dari dosen dulu kan langsung ngomong itu ketua mulut dengan mungkin kalau di masa Quran kau hidupnya tetapkan sama macam-macam. Ada yang bersusah payah, ada yang rezekinya diberi banyak, ada yang sedikit, tapi semua itu bisa menjadi bahagia kalau dalam hatinya ada qanaah, rasa syukur kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Ya bisa sing bagi. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Aku senang bagi kehidupannya om manusia. Lalu di sisi kalau sedikit beda-beda. Beda-beda itu bisa menjadi hal yang sama kebahagiaan ketika bisa mensyukuri nikmat Allah. Duitnya tidak jaminan bahagia. Si orang jadi bisa jadi bahagia. Nek para percaya mau jadi saya buktikan kan. Angger jaminan wong sing duit akeh bahagia, berarti sing bahagia mung kaya wong sing sugih-sugih kae. Padahal sing sugih-sugih belum tentu bahagia. Anak wong sing gak pas-pasan nanti kayaknya senang dari tekan rumah kayaknya karo anak bojo megang karo tekan linting bahagia koten. Anak sing duit akeh tapi padu bae boten. Wong-wong macam ini anak wong sing nang jaga rumah dihormati wong, ning nang rumah ora dihormati ya anak sing nang jaga rumah ora dihormati wong, ning nang rumah dihormati banget niku wonten. Anak wong nang jaga dihormati, nang kantor dihormati, dari pimpinan dipanggil bos, dipanggil komandan. Tapi begitu kan rumah dibentak kalau bojone. Wonten ya ibu, wonten boten wong ngatur mas. Ngerang orang dari wong, perintah apa di luar dari bojone anaknya belum regani. Bojone diperintah malam balas perintah, buka enak kopi. Lah nggak lihat mau lagi kesel. Kira-kira kan nggak enak gawe. Ini beli bawa ibu. Wonten ini, mungkin sampai dihormati, kamu malah dihormati.
Tapi ada orang yang di luar nggak dihormati, dia hanya pesuruh, dia berjaga kantor. Tapi begitu di rumah istri dan anaknya sangat taat, sangat hormat, luar biasa. Yang paling bagus tentu di rumah dimanapun menjadi orang yang dihormati, walaupun bukan berarti harus tidak hormat. Kembali pada masalah ini, salah satu masalah atau afatnya orang berumah tangga kesulitan dalam mencari nafkah. Yang kedua, kesulitan dalam mendidik keluarga bagi suami. Nun sewu akeh wong sing ora bisa dididik keluarga. Nek jujur ya, monggo dengan saya menggali, ya kira-kira berdoa itu diundang manut terus, anak-anakku diomongin manut terus, putrane manut terus. Sedikit ini kata ya, diomongin putrane gitu kan, putra anak kita diomongin belum tentu manut. Terus betul malah sih akeh wong wedi kawan anak dhewe. Ngomongin soalnya balas kesu. Ya. Bahkan banyak yang sudah diabaikan oleh keluarga sendiri. Ngekel HP kayak ini asli gimana jagungan tadi orang dipedulikan. Begitu pula sebaliknya, ada suami yang tiap hari betul ya bojone marah kurang ditakoni, anaknya marah kurang ditakoni. Ini keluarganya sudah mulai terancam. Maka nun sewu dengan makhluk HP itu hati-hatilah, karena di sini ada malaikat, tapi di sini juga ada setan. Tergantung dengan anak apa, sing terkena setan bisa, sing terkena malaikat bisa. Terus betul, hati-hati, oke? Nah itulah yang berikutnya, salah satu bahaya atau kesulitan atau madorotnya berkeluarga itu, yaitu ketika berkeluarga tetapi saling tidak tanggung jawab antara suami dan istri. Dampak tidak bisa mendidik keluarganya, sering suami istri itu menjadi pertengkaran, sering padu, sering cekcok, anak masalah sidik cekcok, ada apa cekcok. Wonten yang sering padu suami istri. Wonten boten nggih. Boten lah, anaknya di Jino terus 4 dan 5 lah, memang banyak. Belum nanti pas cukup ribut lah sering itu. Ya sebenarnya nggak masalah padu rekod, asal ada kebablasan, ada kebablasan. Cekcok sisi pendapat dalam rumah tangga itu kan bumbu-bumbu berkeluarga. Tapi kalau dimanage dengan baik, kalau kebablasan ya jadinya penyakit, jadi masalah. Jika ada orang kadang-kadang karena seringnya kesuh kalau bojone musim lanang musim wadon, akhirnya jantung sering kesuh dibenahi, ya nanti akhirnya apa? Jantung tertutup. Soalnya maksud mulai orang singa ngeranu kesuh kok terus langsung ngomong. Gue melampiaskan kesuwen dan semua jadi dibenahi dengan dunga maring pinggir kali, maring pinggir laut, mana-mana ngomong seru banget ngomong. Bingung jadi klong. Ada seorang filosof yang mengatakan ketika kita punya masalah, sampaikan kepada orang, jangan diikuti walaupun disampaikan kepada pohon di hutan. Kalau perlu dengan mana-mana ngomong diajak curhat, lunga maring hutan. Ya kalau ngomong ya kalau kau lihat ya pohon ke rumah teman kamu kesubat terus bodoh omai ke wiritan meneng orang jawab apa ya kau balik selega banget tapi kadang kita bombong kamu bombong kita prokna kamu kayak anak-anak harus sama yang perlu mengulangi beban psikologis. Betul, ada yang pergi ke laut belum dan sebagainya. Nah tapi yang paling baik kalau punya problem, sholatlah, bersolat dengan wajib dari Gusti Allah, minta solusi, minta diberikan petunjuk, itu yang paling besar. Sebab apa? Kalau tadi pohon, kalau lautan diajak bicara, hanya diam, walaupun mungkin bisa memenuhi beban psikologis, tapi kalau kita curhat kepada Allah, mohon kepada Allah, itu akan diberikan petunjuk, diberikan solusi, diberikan jalan keluar yang terbaik.
Ini kalau kita sering kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping terus memperbanyak ibadah, salah satunya istighfar. Istighfar itu adalah salah satu solusi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pada Pak Haji Amin Mahdi dan keluarga. Mudah-mudahan sekali lagi lancar hajatnya hari ini, malam ini, sampai besok dan seterusnya. Mas Imam Agus spesial, selamat Mas, mudah-mudahan sukses, selalu bahagia. Jangan lupa bahagia. Wong penting dari wong penting selamat sehat. Sugih ora apa-apa. Sing penting sehat lan selamat. Kemudian melawat berbunyi dia. Kemudian selamat sehat, sugih ora apa-apa. Dan jangan lupa bahagia. Bahagia itu kudu diciptakan. Apa saja bisa menjadi modal bahagia, apa saja bisa jadi masalah, tergantung hati bagaimana memiliki. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf pada hal yang kurang berkenan. Kita kesempatan insyaallah usulan. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sayyidina wa alihi wa sahbihi wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna aqwalana wa qina khairan ala al-fatihah. Allahumma yassir min dawam bi jami'i dunya fa hasul wa la khair. Allahumma inna na'udzubika min jahli bala wa dari syaqwa wa su'u wa syarri ya muhawwil khair wa ahwal khair ala ya hasan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Terima kasih banyak. Saya lagi mohon maaf atas segala tidak